Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amanda dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelum kita ke materinya, kita harus mengetahui apa sih ekonomi makro itu. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang meliputi ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Hal ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Selanjutnya, apa sih ekonomi makro Islam itu? Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka kemakmuran masyarakatnya. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi, yang pertama, sistem ekonomi liberal atau pasar bebas, yang kedua, sistem perekonomian sosialis, yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi liberal atau pasar bebas yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, sistem perekonomian sosialis. Sistem ini merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian tersebut. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi sosialis, yang dimana garis tengahnya antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Adapun sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta GBHN, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasar demokrasi Pancasila. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Secara umum, sistem ekonomi Islam adalah suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kegiatan yang masuk ke dalam sistem ekonomi Islam yaitu meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain-lain sebagainya. Adapun keunggulan dari sistem ekonomi Islam ini yaitu sistem ekonomi Islam memang masih terbilang baru sebab baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Pada dasarnya, praktik dan tujuan dari sistem ekonomi Islam sendiri sudah ada sejak lahirnya agama Islam, menggunakan moral dan etika berdasarkan pada keadilan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi Islam ini yaitu perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat, praktik ekonomi konvensional lebih dikenal oleh masyarakat karena tidak adanya gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam ini. Baik, selanjutnya peran pemerintah dalam ekonomi. Mengutip dari buku Ekonomi Publik Muhammad Kusaini 2019, terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara yang akan kita ulas satu persatu diantaranya. Yang pertama, peran stabilisasi, di mana pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Peran stabilisasi dapat disebut pula dengan peran regulasi atau regulator. Yang kedua, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Yang ketiga, peran distribusi. Peran distribusi ialah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.
Selanjutnya yaitu uang dalam ekonomi. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Uang juga dipakai sebagai alat pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Menurut salah satu ulama, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar yang disebut dengan satuan uang. Adapun fungsi uang yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kedua sebagai satuan hitung, yaitu digunakan untuk menilai harga suatu benda. Yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai, yaitu dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi nilai beli uang tersebut dapat disimpan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter konvensional dan Islam. Pengertian kebijakan moneter dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional, yaitu di mana kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Adapun tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda jauh dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi merata dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, perbedaan kebijakan moneter konvensional dan Islam, yang dimana syariah yang pertama, sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian. Yang kedua, sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor real. Yang ketiga, manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur. Sedangkan konvensional yang pertama itu sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga. Yang kedua, sektor real memiliki ketergantungan pada sektor moneter. Yang ketiga, manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif. Itulah pemaparan materi yang telah saya bawakan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.